Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, saya Dr. Sari dari Kota Banjar. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan oleh PKS Kota Banjar. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama meskipun di tempat yang berbeda dalam acara silaturahmi untuk harmoni. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaat yaumil akhir kelak. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini sudah sangat jelas dan gamblang bahwa perintah puasa itu ditujukan kepada siapa saja, orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah sebagai Tuhannya, kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Dan hal ini diwajibkan, berarti apabila tidak dilaksanakan berdosa, apabila kita jalankan akan mendapat pahala. Selain itu, puasa juga mendatangkan keutamaan-keutamaan, diantaranya yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah, bisa menghindarkan kita dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah, dan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Namun selain itu banyak pula manfaat-manfaat dari segi kesehatan. Nah, kali ini saya akan membahas apa saja manfaat puasa dari sisi medis. Yang pertama, manfaat puasa yaitu untuk detoksifikasi. Detoksifikasi itu yaitu pembuangan racun dalam tubuh. Nah, detoksifikasi ini sudah diteliti. Penelitinya itu seorang profesor dari Jepang yang bernama Profesor Yoshinori Osumi ya, dari Universitas Tokyo. Beliau mendapat Nobel penghargaan di bidang kesehatan karena menemukan suatu proses autofagi. Autofagi ini yaitu proses di mana sesuai namanya ya, autofagi itu dari bahasa Yunani, auto itu sendiri, fagi itu makan, jadi memakan diri sendiri. Di saat berpuasa, perut itu akan merasakan lapar. Nah, si perut akan mengirimkan sinyal ke otak bahwa tubuh kekurangan energi, jadi lapar, pengen diisi. Tetapi karena kita sudah niat puasa, kita sudah tahu kita tidak akan makan. Akhirnya, kalau istilah sudah sok dahar we heula nu aya gitu ya. Nah, jadi si sel darah putih makrofag ini mencari sel-sel yang sudah rusak, yang sudah tidak produktif. Virus, kuman, toksin itu akan diisolasi, kemudian akan dihancurkan oleh tubuh kita. Masya Allah ya. Nah, setelah dihancurkan, ini akan dirubah, diregenerasi, didaur ulang, akan menghasilkan energi, dan akan terjadi proses regenerasi sel-sel yang baru. Nah, ini ya, jadi fungsi detoksifikasi, kemudian yang kedua fungsi regenerasi tadi. Yang ketiga, pada saat kita berpuasa itu akan terjadi peningkatan imunitas. Jadi kelenjar getah bening saat berpuasa itu akan meningkatkan fungsinya sampai 10 kali lipat dibandingkan kita tidak berpuasa. Makanya saat orang yang berpuasa itu harusnya kalau puasanya dijalankan dengan benar itu akan lebih sehat, akan terhindar dari proses-proses peradangan. Contoh gini, kalau misalnya kita jatuh nih, biasanya kalau nggak langsung dibilas kan, nggak langsung dicuci, akan terjadi infeksi. Nah, kalau saat puasa itu karena imunitas kita meningkat, itu lebih kebal, lebih kuat, akan menekan peradangan gitu ya. Itu fungsi meningkatkan imunitas. Namun berdasarkan pengalaman saya ini dipraktekkan di rumah dari 2006 sampai sekarang, kalau hari pertama kedua puasa itu masih aman ya, praktek sepi. Hari ketiga ke sana mulai. Cuma kebanyakan rata-rata 80% mengeluh, "Dok, abi teh gara-gara saum jadi nyeri karena hulu hati." Ada lagi yang bilang, "Dok, abi teh da kawit nama teu saum tapi bade nyobian, tapi kalau janten numprak saum teh cenah." Ada juga, "Putra abi teh tos ngalarang saum, abi kamari maksakeun janten saum." Nah, itu bukan salah saumnya. Bapak Ibu harus yakin, harus percaya. Semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasul itu semuanya membawa manfaat, karena
ajaran Islam itu sangat paling manusiawi sesuai dengan ritme tubuh kita ya. Jadi tidak ada yang bertolak belakang dengan alur biologis manusia, tidak ada. Asal kita melaksanakannya dengan benar. Kemudian manfaat puasa lain yaitu untuk mengendalikan kadar gula darah. Kenapa? Karena saat kita berpuasa, otomatis pola makan kita lebih teratur, sahur dan buka ya. Di saat setelah sahur sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib kita tidak makan. Nah, itu terjadi penurunan resistensi insulin. Akibatnya kadar gula darah akan menjadi normal ya. Gitu. Tapi abi angger dok cenah saum gula abi angger tinggi. Da sogera eta. Sahurna naon? Sangu sataker kebaknya. Rencang sanguna sagala dihablem-hablem. Pas buka ngabuburit eta. Beli naon? Beli migeot, tutut, seblak, taiti, segala eta. Jiga nu moal manggih poe isuk deui. Nya, begitu dur maghrib langsung Allahumma lakasumtu. Wah, mana heula bingung. Kabeh dipapai. Arek gulana hayang rendah, yang moal mungkin. Semua ada takarannya, ada batasannya sesuai yang diajarkan Rasul. Sepertiga lambung itu isinya untuk makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara. Ya, kalau kita melaksanakan dengan benar, insya Allah sehat itu. Umat Islam itu tidak akan sakit. Ini yang bilang non Muslim loh dari luar negeri. Sesungguhnya umat Islam kalau melaksanakan semua yang diajarkan oleh nabinya tidak akan sakit. Cuman yang itulah namanya juga manusia ya. Selain itu ada manfaat yang namanya neurogenesis. Neurogenesis itu adalah manfaat ke otak, yaitu terbentuknya sel-sel otak yang baru. Pada saat neurogenesis, kalau kita puasa menginjak jam ke-6 ya, setelah 6 jam berpuasa, itu akan memproduksi namanya HGH, Human Growth Hormone ya. HGH itu salah satu fungsinya yaitu meningkatkan metabolisme, kemudian untuk anti aging, anti penuaan, kemudian mengendalikan berat badan ya. Nah, untuk meningkatkan metabolisme, HGH ini dia akan memilih untuk membentuk energi lebih memecah ke arah lemak. Jadi lemak yang dibakar untuk dijadikan energi untuk bergerak, berpikir. Nah, sementara si protein akan dijadikan untuk regenerasi sel-sel yang rusak. Salah satu protein yang dihasilkan dari metabolisme ini yaitu BDNF ya, namanya Brain Neurotrophic Factor ya. Brain Derived Neurotrophic Factor. Ini suatu protein yang luar biasa manfaatnya untuk kecerdasan otak. Saat berpuasa, BDNF ini diproduksi meningkat 40 sampai 400 kali dibandingkan orang tidak berpuasa. Makanya subhanallah, orang yang berpuasa itu satu, secara memori dia akan lebih meningkat. Yang kedua, dia tampak lebih awet muda. Yang ketiga, biasanya secara emosional dia lebih matang. Jadi kecerdasan otak, baik emosional quotient-nya, intelektualnya meningkat juga, kreativitinya juga akan meningkat. Makanya kalau orang yang sedang berpuasa itu biasanya suka ada rasa seneng kalau menjelang buka itu, tapi seneng kunaon asa. Nah, itulah hasil kerja dari BDNF ya. Itu. Nah, selain itu dia juga anti aging, anti penuaan. Makanya setelah diteliti, manfaat puasa itu salah satunya untuk meningkatkan usia harapan hidup, meskipun namanya umur sudah diatur oleh Allah, cuma kita sebagai manusia, kita tetap wajib berikhtiar ya, menjaga kesehatan dan berupaya supaya panjang umur gitu ya. Nah, puasa salah satu caranya. Selain itu, manfaat puasa yaitu untuk mencegah kanker. Kenapa bisa demikian? Pada saat kita berpuasa, itu terjadi penurunan resistensi insulin. Insulin itu kan yang mengontrol nanti kadar gula darah. Kalau gula darahnya terkontrol, dia bisa terhindar dari penyakit diabetes mellitus. Kemudian puasa kan bisa menurunkan berat badan, mencegah dari obesitas gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa diabetes mellitus dan obesitas ini merupakan pencetus kanker. Nah, sekarang kalau sudah terjadi punya kanker, itu gimana dengan puasa? Sama saja. Dengan cara berpuasa itu setelah ada penelitian bisa meningkatkan sensitivitas terhadap kemoterapi. Jadi diteliti orang yang puasa di kemo dengan yang tidak berpuasa di kemo lebih respon yang berpuasa. Itu ya.
Jadi sangat banyak manfaat puasa apabila kita melaksanakannya dengan benar. Puasa yang seperti apa sih yang benar itu? Yang pertama, sahur tetap. Kebanyakan nih ibu-ibu, bapak-bapak kalau udah puasa hari kesekian itu udah males sahur, ngantuk, akhirnya nggak sahur, dilewat atau cuma minum aja. Jangan seperti demikian. Tetap sahur itu dianjurkan makan. Sebaik-baiknya makan sahur itu apa? Kurma. Ya, dimakan ganjil 3, 5, 7 boleh. Tapi kalau misalnya ada dokter wareg cenah kurma mah sok atuh kurma 3 ciherang heula sagelasnya, terus nanti makan secukupnya, jangan banyak-banyak kalau makan sahur itu. Terus biasakan makan makanan yang mudah dicerna, jangan makanan siap saji ya. Hindari tepung-tepungan, dikurangi minyak-minyak, jangan terlalu manis gitu ya. Jadi makanan yang mudah dicerna, misalnya apa? Sayur bening, tempe tahu, ikan gitu ya, yang sekali diolah, jangan terlalu banyak diolah ya, itu kurang bagus. Nah, setelah sahur sebaiknya jangan tidur, makanya sahur itu dianjurkan diakhirkan gitu ya. Kalau udah makan langsung tiduran rebahan ya sudah akan terganggu nanti metabolismenya ya, jadi nimbun lemak juga. Nah, nanti setelah sahur berpuasa, buka, pas buka itu jangan langsung makan berat, tetap takjil silakan yang manis-manis. Disarankan kurma, tapi kalau misalnya udah teresep kurma cenah teu wareg kurma masuk atau naon hoyong kolek mangga ngan ulah ari samangkok mah gitu ya, secukupnya aja lah, sekap kecil gitu ya, secangkir gitu, jangan berlebihan ya. Nah, terus kalau misalnya sudah takjil, minum air putih, sholat maghrib dulu, jangan langsung makan berat ya, mada naon anu katingali di meja terus dipeser maneh hoyong enggal nyeepkeun bisi kaburu bari jika nanti gitunya. Nah, itu harusnya nanti istirahat, sholat dulu. Nah, setelah makan dicoba air putihnya 1 gelas ya. Setelah itu tarawih, sebelum tarawih sebaiknya minum air putih dulu 1 gelas, pulang tarawih 1 gelas. Kada ada ieu masuk aya aturan tarawih luak liuk aya martabak, cenah yang martabak aya taiti eta gedengeunana, aya naon roti bakar segala. Hablem deui wae kitunya, gula kumarek turun gitu. Nah, setelah itu kalau mau tidur 1 gelas lagi ya. Nah, begitu. Kalau sahur diupayakan paling enggak 2 gelas masuk. Jadi meskipun berpuasa, air putih tetap harus dikonsumsi. Karena apa? Banyak juga selain penyakit lambung, ada penyakit radang saluran kencing. Puasa hari ke-15 geus nyareri cangkeng, geus jeung jeuriheun. Anggot kamari mah dihubung-hubungkeun jeung vaksin jeung jeuriheun cenah gara-gara geus divaksin cenah. Padahal puasa kurang minumnya, Ibu, Bapak. Nah, gitu. Jadi tetap kepada rumus yang dianjurkan oleh Rasul, isi lambung itu 1/3 makanan, 1/3 minuman, dan 1/3 udara ya, supaya kualitas saum kita baik, terus ibadah kita diterima, ibadah saum kita ya. Mungkin itu dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.